Oke, balik lagi dengan aku. Kali ini aku bakal ngelanjutin video yang selanjutnya soal Adobe Illustrator. Pada pembahasan kali ini kita lebih spesifik ke pembahasan toolbox ya, biar kalian juga lebih mahir dalam menggunakan Adobe Illustrator. Langsung saja kita mulai tutorialnya. 2000 years later. Oke, kali ini aku akan melanjutkan video yang telah aku buat kemarin. Bahasan kali ini tentang toolbox ya teman-teman. Nah, kita buka dulu buat Adobe Illustratornya. Nah, di sini ada beberapa toolbox ya. Ada beberapa toolbox yang harus kita tahu. Nah, misal kita gunain toolbox yang ini, namanya rectangle tool atau shortcutnya itu M. Di sini kita coba untuk mengaplikasikannya di artboard. Kita coba ganti artboard yang warna putih ini, kita ganti warnanya menjadi warna lain menggunakan rectangle tool. Nah, di sini coba kita drag menggunakan mouse atau mousepad, kita tarik ke bawah sebelah kanan biar bisa terisi bagian artboardnya. Nah, kalau gini kan nggak teratur ya, ukurannya nggak pas, bisa persegi gitu. Nah, biar ukurannya stabil itu gimana? Biar kalian bisa stabil dalam menarik dari rectangle tool ini, nanti kalian gini caranya. Sembari kalian menarik, itu kalian pencet tombol shift di keyboard. Nah, itu nanti bakal kayak gini hasilnya, bakal stabil gitu dalam ukuran aslinya. Nah, seperti itu. Lalu coba kita lihat warnanya ini masih putih ya. Nah, di sini coba kita ganti warnanya pakai toolbox ini, Developer Tools ini. Di sini kita kayak menarik atau memilih satu objek biar warnanya itu sama. Nah, kayak gini, misal aku milih beberapa warna di color palette ini ya. Nah, kayak gini, atau bisa juga pilih yang ini, menu ini. Nah, di sini kita juga bisa memilih warna, namun warnanya itu lebih terbatas gitu, nggak sekompleks yang color palette tadi. Nah, coba di sini kita pilih, kalau ini kan warna kuning ya, coba nanti kita menggunakan warna yang lain. Nah, kita pilih dulu untuk selection toolnya buat kita bisa geser-geser buat melihat pergerakannya. Nah, di sini kan kalau misalnya kita mau menggeser objeknya itu kita pakai yang selection tool tadi. Terus misal kalian pengen untuk backgroundnya ini enggak geser, itu ada caranya tersendiri. Nah, tinggal kita kunci di sini, kita pilih, kita klik aja, terus kemudian bakal, nah kalian coba pilih selection toolnya, kalian geser-geser, itu enggak bakal pengaruh ke si mouse ini, enggak bisa untuk menggeser lagi. Kalau kita buka itu bisa bergeser lagi ya teman-teman. Terus ini ada outline buat si rectangle-nya, kita bisa atur outline-nya juga. Oke, misal kita ganti ukurannya buat lebih tebal ya, kita coba yang 10 poin. Nah, nanti ini bakal lebih kelihatan jelas kalau objek ini itu ada outline-nya gitu. Terus kita bikin hilang aja buat outline-nya, tinggal kita pilih yang non itu ya. Oke, selanjutnya kita ganti dulu buat backgroundnya ini, kita ganti warna abu-abu aja ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang
Direct Selection Tool dengan shortcut A. Di sini itu kita bisa memilih satu objek yang ada dalam grup. Grup itu terdiri dari beberapa objek. Nah, biasanya kalau pakai selection tool itu untuk memilih objek tersebut itu harus diklik berkali-kali. Nah, di direct selection tool ini kita bisa memilih satu objek dalam grup tersebut hanya dalam satu klikan. Nanti kita akan lihat ya, misal sebentar. Nah, misal ini vektor ini. Nah, ini kan terdiri dari beberapa objek yang ada dalam satu grup kalau kita klik pakai yang selection tool. Nah, misal kita mau ambil satu objeknya itu, kita itu harus mengklik di bagian sini itu berkali-kali ya teman-teman, jadi lebih repot gitu. Nah, kalau vektor itu kalau di zoom itu nggak bakal pecah ya gambarnya, jadi seberapapun itu ukurannya itu bisa tetap normal. Kalau yang namanya vektor itu diperbesar seberapapun itu nggak pecah gambarnya. Buat zoom in zoom out nya kita bisa pilih menu view. Di sini ada zoom in dan zoom out. Coba kita zoom in kayak, nah di sini bakal diperbesar ya. Kemudian kita zoom out, nah kayak gini. Untuk shortcutnya tadi untuk zoom in itu kalian bisa kontrol sambil memencet tombol plus. Untuk zoom innya sendiri kontrol dan sambil memencet tombol minus ya. Nah, coba kita pakai yang selection tool buat milih objeknya. Kita zoom dulu. Nah, kita coba ambil rambutnya ini ya teman-teman. Kalau misal kita pakai selection tool itu kita harus klik berkali-kali di sini. Klik sampai kita dapetin objek yang berwujud rambut ini. Nah, kita bisa hitung berapa kali itu. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lah. Kurang lebih 10 kali klik ya buat dapetin si objek. Nah, di sini ada tools yang bisa mempermudah buat kita ambil objek ini dengan lebih cepat tentunya. Di sini ada yang namanya direct selection tool. Coba kita praktekin ke sini. Kita klik sekali aja, kita udah dapat objek rambutnya tersebut. Nah, jadi untuk direct selection tool itu kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ada group selection tool dan lasso selection tool. Coba kita pilih yang group selection tool dulu aja. Nah, di sini kita juga bisa memilih objek dalam suatu grup dengan hanya sekali klik. Misal nih, kita nanti coba kayak tadi ya teman-teman. Coba kita klik. Nah, misal kita klik lengan, baju, dan rambut ini tuh kita kliknya cuman cukup sekali gitu. Nah,
kita bisa lihat itu kliknya itu cuma sekali, nggak berkali-kali kayak yang tadi ya. Kemudian kita balik lagi ke menu yang tadi, ke pekerjaan yang uji coba. Nah, di sini kita udah kunci ya, jadi nggak bisa gerak si background ini. Kemudian di layer 2 ini coba nanti kita pakai yang pen tool. Nah, pen tool ini tuh kalian bisa menggunakan pen tool itu digunakan untuk membuat suatu bentuk ataupun desain tertentu yang kalian inginkan ya. Kalian juga bisa menggunakan pen tool ini buat menghilangkan background suatu foto. Jadi kalian bisa membentuk objek berdasarkan suatu foto atau berdasarkan suatu objek tertentu menggunakan pen tool ini, teman-teman. Kemudian coba kita bentuk sesuatu ya di sini ya. Nah, kita bentuk kayak gini. Terus kalau misalnya kalian ingin membentuk lekukan, yang mana lekukan tersebut itu bisa kalian atur satu sama lain. Nah, pastikan setiap kali kalian ingin menyambung lekukan itu, pastikan kalian pilih yang ancor ini. Nah, di sini kalian bisa ngatur. Sedangkan kalau tidak, nanti itu bentukan lengkungannya itu nggak teratur semudah apa yang kalian dapat. Jika kalian mengklik ancor dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita klik ancor ini bisa lebih mudah. Oke, itu ya buat bentuknya kayak gitu, karena cuman contoh ya, sederhana aja. Terus coba kita warnai. Nah, di sini kita tinggal ambil dari color palette, kemudian kemudian kita pilih toolbox yang ini ya. Ini itu curvature tool. Nah, di sini kita bisa lebih merapikan apa yang telah kita buat tadi menggunakan pen tool. Nah, di sini kita kan bisa narik ke sana kemari agar apa yang telah kita bentuk itu bisa kita rapikan menjadi lebih bagus gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa geser kemana-mana menggunakan tools yang satu ini. Bisa kalian lihat sendiri kayak gitu fungsinya. Terus ada lagi ini yang selain rectangle tool itu ada ellipse tool, polygon tool, star tool, dan yang lain segment tool. Nah, ini sebenarnya sama, kegunaannya itu sama kayak yang rectangle tool, hanya saja untuk ellipse, polygon, star, dan line segment ini ya sesuai namanya, bentuknya itu sesuai namanya ya. Kemudian ada paintbrush tool, ini itu digunakan untuk ngepaint. Nah, kayak semacam melukis, kita bisa membentuk sesuatu menggunakan kuas yang telah disediakan pada menu ini. Itu.
kita undo dulu pakai Ctrl Z. Selanjutnya ada Blow Brush Tool. Nah, di sini juga sama fungsinya kayak yang tadi, cuman kalau ini bisa kita lihat ini itu lebih tebal ya untuk bentuknya. Nah, tadi buat shortcut undo-nya kita Ctrl plus Z ya teman-teman. Kemudian di sini coba kita tambahkan teks ya di bagian objek yang telah kita buat tadi. Misal nih, aku ambil objek di sini, aku tulis uji coba gitu ya teman-teman. Kita Ctrl A buat memilih semua, kemudian kita bisa perbesar buat ukurannya ini sendiri. Nah, kita perbaiki dulu untuk ejaannya tadi. Nah, di sini kita bisa mengukur seberapa mau ukurannya, itu kita atur. Kalau misal kurang besar, kalian juga bisa langsung saja mengisi ukurannya di kolom sesuai yang telah aku beritahu pada video ini. Oke, kita coba untuk menggesernya itu kita pilih yang selection tool dulu teman-teman. Nah, setelah kepilih kan kita udah bisa tuh geser-geser si objeknya. Kemudian misal kita mau ganti fontnya ataupun ukurannya, nah tadi kita kan ada tuh. Nah, di sini kita bisa pilih yang karakter. Di sini bakal ada ukurannya tadi yang tiba-tiba nggak kelihatan. Nah, kita bisa ngecek itu di yang karakter. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai fontnya. Kita bisa ganti fontnya sesuai yang kita mau juga. Nah, coba kita cari dulu font yang tepat ya, font yang sekiranya cocok lah. Mungkin aku gunain yang Lato ini aja ya teman-teman. Kemudian ini terlihat tipis banget. Kita bisa atur juga karena ini hairline otomatis jadi tipis. Kita bisa atur juga untuk ketebalan. Kita coba pilih yang black dan sekaligus italic ya. Nah, kayak gini teman-teman. Warnanya hitam ya untuk warnanya. Kemudian misal kita mau ganti warna hitam ini dengan warna abu-abu sesuai background. Nah, kita tinggal pilih objeknya yang uji coba ini, teksnya ini. Nah, oh iya, kalau misal kalian tarik teksnya ini itu enggak stabil, itu kalian biar stabil tinggal ditarik plus memencet tombol si shift tadi. Nah, kemudian coba kita ganti warnanya yang uji coba sesuai dengan background. Kita tinggal pilih yang ini, menu ini, eyedropper tool, dan kita tarik, kita pilih objek warna yang menjadi sumbernya yaitu backgroundnya tadi. Di sini tinggal kita pilih. Nah, otomatis nanti warnanya akan berubah sesuai apa yang kita pilih ya teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa yang bisa kita pilih. Ada type on a path tool, ada vertical type tool. Biasanya yang sering digunakan ya cuman yang ini ya, type tool sama vertical type tool itu. Nah, kalau ini lebih arahnya itu mendatar ke bawah. Kemudian ada rotate tool. Rotate tool ini sebenarnya digunakan untuk merotasi suatu objek ya, sesuai namanya rotate tool.
Oke, karena fungsinya cuma sama untuk merotasi suatu objek, mungkin aku gunain langkah yang biasanya aku tempuh aja ya. Di sini kita bisa klik ke objeknya terlebih dahulu, kemudian klik kanan dan pilih yang menu transform. Nah, di sini ada rotate. Ini fungsinya sama ya, tinggal kita rotasikan sesuai yang kita mau. Misal aku rotasi 90 derajat nih. Nah, nanti bakal kayak gini ya, terrotasi 90 derajat. Nah, kita kembalikan aja, Ctrl Z. Lalu ada gradient tool, ada eraser tool dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi dari eraser tool itu ya untuk erase, untuk menghapus suatu objek biar kembali lagi seperti warna dasar dari si background ya. Nah, kita coba untuk menghapus ini sedikit-sedikit aja. Nah, kita lihat ya bahwa warna kuningnya ini hilang yang kita kenai dengan eraser tool. Oke, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada Skyscraper Tools. Nah, toolbox yang satu ini itu digunakan untuk menggunting ya, menggunting dari satu objek sesuai namanya Skyscraper. Nah, pada kali ini kita akan coba menggunting objek yang berwarna kuning ini. Di sini kita pilih dua sisi ya, yang sebelah kanan dan kiri, dan dapat kita lihat bahwa objek tersebut itu dapat kayak tergunting gitu, terpotong menggunakan Skyscraper ini. Jadi kita ambil dari satu sisi ke sisi lain untuk menggunting si objek. Nah, di sini kita coba lagi untuk menggunting ini. Nah, sudah kelihatan kalau misal ini tuh bisa tergunting ya teman-teman, dari satu objek ke objek yang lain gitu. Nah, dari satu sisi kita bisa lihat ya teman-teman dari video ini, kalau misal objek warna kuning ini bisa tergunting dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, di sini ada gradient tools. Gradient tools ini digunakan untuk mengubah warna itu menjadi suatu gradient ya, gradient warna. Nah, coba kita ganti warna kuning ini menjadi warna gradient yang mana warna tersebut kita inginkan. Nah, di sini kita coba pilih yang bagian gradient ini. Tinggal kita pilih pakai pen tool terlebih dahulu, pakai selection tool terlebih dahulu. Tinggal kita pilih. Kemudian kita ganti warnanya. Kita coba yang warna hitam putih. Nah, di sini kan otomatis hitam putih. Terus gimana cara gantinya? Nah, di sini ada warna hitam dan putih. Kemudian tinggal kita pilih nih di sini. Ini yang hitam, ini yang putih. Tinggal kita klik dua kali, double klik di sini.
nanti bakalan muncul warna kayak gini. Nah, di sini kita bisa mengatur warnanya sesuai dengan yang kita mau ya. Misal kita ganti warnanya jadi warna kuning seperti ini, nanti hasilnya. Kemudian untuk warna hitamnya kita ganti, double klik, kemudian pilih warna yang kita inginkan, misalkan warna hijau. Nah, jadi seperti ini untuk mengganti warnanya. Kemudian mungkin di sini kita bisa lihat bahwa warna hijau itu cukup mendominasi dibandingkan dengan warna kuning. Nah, gimana cara biar kuning itu lebih mendominasi? Ya, ini gradient slidernya ini tinggal kita geser ke arah warna hijau. Nah, di sini warna kuningnya akan semakin mendominasi. Nah, kita klik dulu pakai selection tool, kemudian kita geser ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya ada perubahan. Oke, selanjutnya kan untuk gradiennya ini warna hijau sama kuningnya itu bersebelahan ya, samping kanan dan samping kiri. Nanti coba kita ubah derajatnya biar enggak samping kanan dan samping kiri. Misal kita masukkan derajat 90. Nah, di sini bakal berubah jadi atas bawah. Hijau jadi atasnya, kemudian yang kuning menjadi yang bagian bawah. Gitu cara mengubah derajatnya. Kemudian di sini ada beberapa tipe, ada linear gradient, ada juga radial gradient. Radial gradient ini lebih ke fokus ke satu titik ya. Untuk gradiennya itu pusatnya itu satu warna. Kemudian di sini juga kita bisa atur untuk besarnya warna yang ada di pusat. Misal kita ganti 50%, di sini bakalan lebih kecil untuk warna kuningnya. Kemudian kita juga bisa mengatur seberapa besar. Di sini pakai ketikan secara manual. Nah, kita ganti aja 100%. Nah, lalu ada juga yang ini gradient ini tuh bisa seolah-olah menghapus. Nah, jadi nggak kelihatan kalau misal ada objek. Misal kita pencet di selection tool, pasti ini nggak bakal kelihatan kalau di dalam lembar kerja ini ada objeknya. Kemudian ada blend tool ya. Nah, blend tool ini tuh fungsinya untuk ngeblend warna yang ada. Misalkan ini warna hijau sama warna kuning. Misal kita tekan di sini, nanti akan muncul gradien warnanya antara kedua warna tersebut. Kemudian ada
Kemudian ada artboard tool. Artboard tool ini digunakan untuk mengubah ukuran dari artboard ataupun lembar kerja yang kita gunakan. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut dengan memencet tombol Shift plus O. Nah, di sini kan tadi untuk ukuran lembar kerjanya itu 1080 kali 1080 pixel. Kita bisa mengubahnya dengan ukuran yang kita mau di sini. Misal untuk ketinggiannya kita ganti jadi 1920 ya. Nanti ukurannya bakal jadi memanjang ke atas bawah seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ini biasanya buat ukuran story Instagram. Lalu kita coba undo aja. Habis ini biar lebih mudah lagi. Nah, di sini ada zoom tool. Zoom tool ini bisa digunakan untuk zoom in dan zoom out ya. Atau bisa menggunakan shortcut kontrol sambil memencet tombol plus dan juga kontrol sambil memencet tombol minus. Nah, untuk yang plus itu untuk memperbesar, sedangkan yang minus itu untuk memperkecil kembali. Lalu selanjutnya ada hand tool. Hand tool ini bisa digunakan untuk menggeser-geser si artboard dan pekerjaan yang telah kita buat gitu, biar lebih memudahkan ketika kita ingin menggeser-geser. Lalu di sini ada beberapa tool lagi. Misal kita udah pilih warna yang tadi, itu kita bisa menggunakan shape untuk membentuk sesuatu shape yang berdasarkan warna yang telah kita pilih ya. Terus kalau misal kita ingin mengganti warna ini ya tinggal kita pilih warnanya sesuai yang kita mau. Caranya ya seperti yang tadi ya. Nah, di sini ada change screen mode atau dengan shortcut F. Di sini kita bisa mengubah screen atau layar mode buat tampilan saat mengedit ya. Ada beberapa pilihan di sini. Misal kita coba buka, terus kita pilih yang full screen mode. Kita pilih dulu yang full screen mode with menu bar. Nah, di sini kan full screen, tetap ada menu barnya dari Adobe Illustrator-nya. Sedangkan untuk full screen mode di sini cuman kelihatan artboard-nya sama yang menu bar yang komponen-komponen di bagian bawah. Sedangkan untuk dapetin si toolbox-nya kita ambil kursor ke kiri. Nah, ini untuk normal ya, untuk kembali ke normal. Dan di sini jika kita klik titik 3 ini bakal muncul toolbox yang secara lebih luas ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa toolbox yang bisa kalian coba-coba juga buat ngembangin skill kalian di sini. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Selamat mencoba.
semoga bisa berhasil ya.